Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Amarwati. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 2. Di sini saya mewakili kelompok 2 dan akan mempresentasikan perkembangan payudara dan rambut pubis pada remaja. Perkembangan payudara dan rambut pubis. Perkembangan payudara wanita berkembang sejak usia 9 tahun. Namun payudara tumbuh dan berubah terjadi saat seseorang wanita memasuki masa pubertas. Tubuhnya akan memproduksi dan melepaskan hormon estrogen. Pelepasan hormon ini membuat bentuk payudara yang sebelumnya terlihat seperti anak laki-laki akan mulai tumbuh dan berkembang. Perubahan bentuk ini terjadi karena hormon estrogen merangsang kelenjar susu di payudara. Perubahan bentuk juga terjadi kepada wanita dan juga pria saat sudah memasuki masa pubertas, yaitu tumbuhnya bulu halus, contohnya ketiak dan kemaluan. Tahap perkembangan payudara. Tahap pertama, prepubertal, hanya terdapat pada peninggian puting susu. Tahap kedua, pertumbuhan payudara dan papilia, terjadi pada umur rata-rata 9-8 tahun. Tahap ketiga, pembesaran menyeluruh payudara dan areola. Pembengkakan tanpa ada hubungan antara payudara dan areola terjadi pada sekitar umur 9-8 tahun. Tahap 4, pembesaran payudara lebih lanjut dan penonjolan areola dan puting susu. Tahap kelima, payudara dewasa dengan proyeksi hanya pada puting susu. Tahap perkembangan rambut pubis pada wanita. Tahap pertama, prepubertal, tidak ada rambut pubis. Tahap kedua, rambut pubis penuh sepanjang labia namun jarang. Tahap ketiga, rambut seksual tumbuh lebih banyak dan menjadi lebih gelap, kasar, keriting. Rambut-rambut tersebut jarang menutupi pubis. Tahap keempat, rambut pubis sudah menyerupai rambut dewasa, namun belum ke bagian medial paha. Dan tahap kelima, rambut pubis sudah mencapai bentuk dan jumlah dewasa, juga sudah menyebar ke bagian medial paha. Tahap perkembangan rambut pubis pada pria. Tahap pertama, prepubertas, tidak ada rambut pubis. Tahap kedua, jarang, sedikit pigmentasi agak ikal, terutama pada pangkal penis. Tahap 3, jarang, sedikit pigmentasi agak ikal, terutama pada pangkal penis. Tahap 4, bentuk dewasa tetapi belum meluas ke bagian tengah pubis. Dan tahap kelima, bentuk dewasa meluas ke bagian tengah. Klasifikasi perkembangan payudara dan rambut pubis. Penting untuk mengklasifikasikan perkembangan payudara dan rambut pubis secara terpisah untuk menentukan jika ada ketidaksesuaian antara kedua tahap. Perkembangan payudara terutama dikendalikan oleh sekresi estrogen ovarium, sedangkan perkembangan rambut pubis distimulasi oleh sekresi androgen adrenal. Tahap perkembangan payudara pada wanita tidaklah berlaku absolut. Beberapa wanita dewasa tidak pernah mencapai tahap 4 dan beberapa wanita juga perkembangannya ada yang langsung dari tahap 3 ke tahap kelima. Perkembangan payudara unilateral masih normal pada awal pubertas dan mungkin menetap selama 6 bulan sebelum timbulnya tunas payudara yang lain. Perawatan pada payudara. Pertama, memilih bra yang tepat. Pastikan memilih bra yang tepat ketika Anda hendak melakukan aktivitas. Kedua, pertahankan berat badan ideal. Ketiga, rutin berolahraga. Keempat, berhenti merokok. Kelima, konsumsi makanan yang bergizi. Keenam, atur posisi saat tidur. Ketujuh, penggunaan hormon estrogen. Perawatan rambut pubis. Rambut kemaluan juga perlu dirawat. Hal ini dikarenakan ada beragam gangguan yang bisa saat
bisa saja terjadi jika Anda tidak merawat kebersihan rambut kemaluan dengan baik. Gangguan yang bisa terjadi di antara lain adalah rasa gatal, infeksi oleh kutu kemaluan, infeksi jamur, dan kudis. Salah satu cara sederhana untuk merawat rambut kemaluan adalah dengan membersihkannya secara rutin. Bersihkan dengan lembut dan gunakan sabun tanpa pewangi. Lalu bilas dengan air bersih dan keringkan secara perlahan menggunakan handuk yang lembut. Anda sebaiknya tidak mencukur rambut kemaluan, tetapi jika tetap ingin mencukurnya, Anda selalu dengan perasaan hati-hati dan gunakan pisau cukur yang bersih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.